Perkenalkan, nama saya Dia Pitaloka. Saya merupakan mahasiswi semester 1 Prodi Manajemen dari Institut Manajemen Wiata Indonesia. Dalam video ini, saya akan menyampaikan ringkasan materi bahasa Indonesia yang telah dipelajari, yaitu dari bab 1 sampai bab 4. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Darmina Barus MPD. Langsung saja, bab 1 yaitu Hakikat Bahasa Indonesia. Sejarah Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar: 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Junjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Selanjutnya ada bahasa Indonesia pada abad ke-7 sampai 9. Di kota pusat pemerintah Kerajaan Sriwijaya telah berdiri sebuah perguruan tinggi agama Buddha dengan guru besarnya Dharmapala dan Cakyakirti. Dari kenyataan tersebut, perkirakan bahwa bahasa yang berperan dalam mengatur pemerintah, termasuk dalam dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan ketika itu, adalah bahasa resmi kerajaan atau negara. Para ahli sependapat bahwa resmi yang dimaksudkan itu adalah bahasa Melayu kuno. Bukti kuat atas pendapat itu didasarkan pada temuan para sastri bersejarah di berbagai tempat di Nusantara yang bertuliskan bahasa Melayu kuno dengan angka tahunnya yang bersamaan dengan masa perkembangan kejayaan maritim tersebut. Selanjutnya ada bahasa Indonesia pada abad ke-14 sampai abad ke-16. Letak kerajaan Melayu yang strategis berada pada jalur lalu lintas perdagangan antara dunia timur dan barat, termasuk faktor yang menguntungkan, tidak hanya pada bidang perekonomian, tetapi juga pada pengayaan bahasa. Hal itu membuat bahasa Melayu tidak hanya menerima pengaruh dari bahasa-bahasa Tamil, Farsi, dan Arab dari belahan barat, tetapi juga bahasa Cina dari sebelah timur. Bahkan kontak dengan Cina sejak dini telah dimulai pada masa awal kejayaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi. Selanjutnya ada bahasa Indonesia pada abad ke-17 sampai pada abad ke-18. Walau hingga abad ke-17 Portugis masih berkuasa, sastrawan Melayu masih dapat berkarya dan menghasilkan karya-karya tulis bernilai tinggi pada awal abad ke-17. Johor pulih dan membangun lagi kesusastraan Melayu yang sempat musnah sebelumnya akibat penguasaan Portugis tahun 1511. Pada abad ke-17 ini muncul karya-karya sastra Melayu yang hingga kini masih dapat kita baca. Satu di antara karya sastra penting itu adalah buku sejarah Melayu yang ditulis oleh Tun Muhammad Sri Lanang. Selanjutnya bahasa Indonesia pada abad ke-19. Pada awal abad ke-19 tercatat sebagai masa percepatan perkembangan dan peralihan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Peralihan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia semasa itu tentu tidak terjadi begitu saja tanpa faktor penyebab. Dan satu yang terpenting diantaranya ialah adanya dinamika pergerakan politik yang dilandasi oleh hasrat yang kuat untuk merdeka. Selanjutnya, bahasa Indonesia pada abad ke-20. Bahasa Melayu yang digunakan secara luas dan mencapai corak seperti bahasa Melayu tinggi, itulah yang menjadi dasar bahasa Indonesia. Yang pada Kongres 1 Pemuda Indonesia 2 Mei 1926 diberi nama baru, dan pada peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dikukuhkan sebagai bahasa Indonesia. Selanjutnya, bahasa Indonesia
pada abad ke-21. Terkait sejarah perkembangan bahasa Indonesia pada abad ke-21, terdapat 3 peristiwa yang patut menjadi catatan secara berurut, yakni Kongres Bahasa Indonesia pada abad ke-8, 9, dan abad ke-10. Selanjutnya, ada kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan identitas nasional, alat penghubung antar warga, antar daerah dan antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Fungsi dari bahasa Indonesia yaitu digunakan sebagai bahasa untuk berkomunikasi antar masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai suku dan budaya. Bahasa Indonesia merupakan bahasa sehari-hari yang digunakan serta menjadi ciri khas untuk negara Indonesia. Ada 7 variasi bahasa. Yang pertama, bahasa lisan dan tulisan, bahasa resmi dan tak resmi, bahasa dialektal, bahasa kaum terpelajar, bahasa bidang khusus, bahasa baku dan tidak baku, dan yang terakhir ada bahasa baku tulis dan baku lisan. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketepatan memilih variasi bahasa yang sesuai dengan konteks komunikasi dapat menjadi kriteria penentuan baik tidaknya bahasa yang digunakan. Pengertian sesuai konteks melibatkan sejumlah hal yang perlu dipertimbangkan dalam berkomunikasi, diantaranya topik dan tujuan pembicaraan, mitra bicara atau pembaca, dan tempat komunikasi. Nah, selanjutnya bab 2, yaitu ejaan yang disempurnakan. Di sini ada ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Di antaranya ada yang pertama ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901. Yang kedua ada ejaan Suwandi 1947. Yang ketiga ada ejaan Melindo 1959. Dan yang terakhir ada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Komponen ejaan. Yang pertama ada pemakaian huruf, yaitu huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf miring, dan yang terakhir ada huruf tebal. Selanjutnya ada penulisan kata. Di antaranya ada kata dasar, kata turunan, bentuk ulang, gabungan kata, suku kata, kata depan di, ke, dari, partikel, singkatan dan akronim, angka dan bilangan, dan yang terakhir ada kata ganti. Selanjutnya ada pemakaian tanda baca. Ada tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan yang terakhir ada tanda peningkat. Selanjutnya bab 3, ada kata dan istilah. Pengertian kata secara umum menurut sudut pandang fonologi, kata dapat dirumuskan sebagai bentuk lingual yang memiliki urutan fonem-fonem yang tetap. Urutan tetap di sini dimaknai tidak berubah. Artinya, fonem-fonem yang menjadi unsur pembentuk kata itu tidak dapat dirubah urutannya. Ya, baik melalui perubahan posisi setiap atau sebagian fonem dalam kata maupun dengan penambahan, pengurangan, dan penyisipan satu fonem pada kata tersebut. Selanjutnya ada pengertian istilah. Istilah dapat diartikan sebagai kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus dan penggunaan terbatas pada ranah kegiatan atau bidang keilmuan tertentu. Dari segi makna, istilah itu sifatnya monosemantis, artinya dia hanya memiliki satu makna, tidak ganda atau polisemi. Dengan mengambil morfologi sebagai contoh, dalam bidang ilmu
bahasa, atau linguistik. Istilah ini dimaknai sebagai ilmu tentang bentuk serta pembentukan kata. Istilah morfologi dengan makna tunggal seperti itu penggunaannya terbatas pada bidang kajian bahasa saja. Selanjutnya ada sumber kata dan istilah. Kata diantaranya ada bahasa Sanskerta, bahasa Arab, Parsi, Tamil, bahasa Belanda, Inggris, Portugis, dan yang terakhir ada bahasa Cina, Latin, Italia. Istilah diantaranya ada bahasa Indonesia, bahasa daerah serumpun, bahasa asing. Nah, selanjutnya ada diksi atau pilihan kata. Diksi adalah pilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk memberi makna sesuai dengan keinginan penulis. Syarat diksi adalah tepat, benar, dan lazim. Pemilihan diksi yang tidak tepat menyebabkan perbedaan makna dan pesan penulis tidak tersampaikan. Selanjutnya ada relasi makna, di antaranya ada kesinoniman. Kesinoniman adalah keadaan yang menunjukkan bahwa sejumlah kata yang berlainan bentuknya memiliki makna yang sama. Selanjutnya ada kehomoniman. Kehomoniman adalah keadaan yang menunjukkan bahwa sejumlah kata yang berbeda memiliki bentuk yang sama. Ada selanjutnya kehimoniman. Dalam kehimoniman, yang ditemukan adalah keadaan terdapatnya sejumlah kata bawahan dari sebuah kata yang lebih luas cakupan maknanya. Selanjutnya kepolisemian, yaitu apabila sebuah kata memiliki makna yang berbeda-beda. Dan yang terakhir ada keantoniman, terdapatnya dua kata berlawanan. Selanjutnya ada makna konotatif. Makna konotatif adalah makna kias atau bukan kata sebenarnya dan berkaitan dengan nilai rasa. Makna konotatif dipengaruhi oleh nilai dan norma yang dipegang oleh masyarakat tertentu, yang juga membuat adanya perbedaan fungsi sosial kata dengan makna yang hampir sama. Selanjutnya ada makna idiomatik. Makna idiomatik adalah kesatuan utuh dari unsur-unsurnya berupa kata. Kata konkret. Kata konkret adalah kata yang acuannya dapat diserap secara empirik. Artinya, panca indera kita dapat merasakan kehadiran acuannya. Acuan seperti terdapat, misalnya, pada kata-kata tangisan, harum. Dan yang terakhir ada makna denotatif. Makna denotatif adalah makna dasar atau makna umum. Makna terakhir ini secara kronologis lebih dahulu diperoleh sebuah kata daripada makna lain yang menyusul kemudian. Selanjutnya bab 4, yaitu kalimat. Pengertian kalimat. Kalimat didefinisikan sebagai satuan bahasa yang disusun oleh kata-kata yang memiliki makna yang lengkap. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun, keras lembut, di sela jeda, dan diakhiri oleh intonasi final yang diikuti oleh kesenjangan. Di dalam kalimat terdapat unsur-unsur kalimat. Di antaranya ada subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis. Lalu predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis tentang subjek. Kemudian ada objek. Objek, kehadiran objek dalam struktur kalimat dituntut oleh predikat yang berupa verba aktif transitif. Lalu ada pelengkap. Kehadiran pelengkap dalam struktur kalimat dituntut oleh predikat berupa verbal intensif pada kalimat aktif. Secara gramatikal, pelengkap berfungsi melengkapi predikat berupa aktif intensif. Lalu yang terakhir ada keterangan. Keterangan berfungsi memberikan penjelasan tambahan kepada unsur subjek dan predikat. Di dalam kalimat juga terdapat jenis kalimat. Yang pertama ada kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa. Kalimat ini hanya mempunyai satu subjek dan satu predikat. Lalu kalimat majemuk, kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih. Umumnya, ahli bahasa membagi hubungan antar klausa ke dalam dua jenis, yakni hubungan koordinasi dan hubungan subordinasi. Selanjutnya ada pelengkap. Kalimat pelengkap adalah kalimat yang mengandung klausa lengkap. Terdiri atas unsur S dan P, bahkan ada unsur O, L, dan K jika predikat menghendaki kehadirannya. Lalu ada kalimat tak lengkap. Kalimat tak lengkap adalah kalimat yang terdiri atas klausa tak lengkap, yaitu
terdiri dari saja, 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 atau keterangan saja. Yang termasuk ke dalam jenis kalimat tak lengkap adalah kalimat elips, kalimat sampingan, kalimat urutan, dan kalimat minor. Selanjutnya ada kalimat inversi. Kalimat inversi adalah kalimat yang mengharuskan predikat mendahului subjek atau berpola PS. Dan yang terakhir ada kalimat permutasi. Kalimat permutasi adalah kalimat yang berpola terbalik, yaitu PS atau POS. Berbeda dengan inversi, permutasi tidak mengharuskan urutan PS tetapi hanyalah merupakan salah satu gaya yang dapat dipilih dari urutan yang baku. Ada kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat mewakili gagasan atau pikiran penulis. Kalimat efektif harus menggambarkan gagasan penulis secara tepat sehingga dapat dipahami secara tepat pula oleh pembaca. Oleh karena itu, kalimat efektif harus singkat, padat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat. Syarat kalimat efektif yaitu harus gramatikal, harus lugas, tidak bermakna kias, bebas dari ketakaan, dan harus logis. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.